Renungan Harian Katolik, Jumat, 6 Maret 2026. Penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membangun pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Matius bab 21 ayat 33. Saudara-saudara, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur adalah gambaran tentang relasi antara Allah dan umatnya. Pemilik kebun anggur adalah gambaran Allah yang mempercayakan dunia ini, hidup kita, berkat, dan tanggung jawab kepada kita, para petani. Kisah ini menjadi tragis karena para petani itu tidak setia, mereka menolak dan bahkan membunuh para hamba yang diutus, yaitu para nabi, dan akhirnya anak sang pemilik sendiri, sang juru selamat. Kita banyak menikmati berkat Tuhan tetapi lupa bahwa hidup ini adalah titipan, bukan milik pribadi. Kita menolak nabi-nabi dalam hidup kita, mereka yang membawa kebenaran, teguran, atau panggilan untuk berubah. Kita menolak karena mereka mengganggu kenyamanan kita. Penolakan terhadap keselamatan tidak selalu berupa pengingkaran eksplisit. Penolakan dapat muncul dalam bentuk sikap keras hati, kesombongan rohani, atau ketidakpedulian terhadap suara Allah dalam keseharian. Sebagai murid dan pengikut Yesus, apakah kita sebagai petani yang setia, atau justru petani yang menolak kehadiran Tuhan? Apa yang kita dengarkan hari ini ialah soal kerja. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Pada perumpamaan ini, penggarap kebun anggur yang kepada mereka kebun anggur disewakan, malah membuat hal yang tidak baik. Hamba dan anak dari pemilik kebun anggur tersebut dibunuh. Mereka terobsesi untuk mengambil warisan dari anak pemilik kebun anggur. Keserakahan telah membuat mereka bertindak kejahatan. Yesus menegur dengan perumpamaan mengenai para penggarap kebun anggur yang dibuka oleh seorang tuan. Namun para penggarap kebun anggur itu justru merampas utusan tuan itu. Apa yang menjadi milik tuan mereka? Bahkan sampai menyiksa dan membunuh utusan tuan itu. Perumpamaan ini sungguh menampar para imam kepala dan tua-tua Yahudi. Karena sebagian besar dari mereka adalah pemimpin agama, namun justru mengambil keuntungan untuk pribadi mereka. Yesus bertanya apa yang akan dilakukan pemilik kebun anggur itu. Farisi menjawab, pemilik kebun anggur itu akan membinasakan orang jahat itu dan menyewakan kepada penggarap-penggarap lain. Yesus menegaskan kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah. Mengertilah para imam kepala dan orang Farisi. Kata-kata Yesus itu ditujukan untuk mereka. Mereka ingin menyingkirkan Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Pemilik kebun anggur adalah Tuhan yang sungguh baik hati kepada kita dan memberi banyak karunia. Sedang para penggarap itu adalah gambaran orang yang tidak bertanggung jawab atas hidup dan tidak tahu berterima kasih. Kepada kita, Tuhan telah mempercayakan kebun anggurnya, menganugerahkan banyak karunia, bakat, dan kemampuan. Dia mengharapkan kita mengolahnya dengan baik, bertanggung jawab, dan menghasilkan buah pada waktunya. Peringatan dan teguran Yesus juga menjadi refleksi bagi yang mempersembahkan diri dalam tugas-tugas pelayanan, baik di gereja maupun di tengah masyarakat. Melayani dimanapun sungguh sangat baik. Namun pelayanan ini harus didasari dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Tanda-tanda pelayanan seperti para penggarap kebun anggur adalah mudah tersinggung kalau tidak didengarkan, marah kalau namanya tidak disebut, jengkel kalau ada yang melangkahi, sakit hati kalau ada yang memuji. Akhirnya, tidak ada sukacita dalam pelayanan. Ada aneka panggilan dalam hidup Kristiani. Kita tidak sekedar melaksanakan itu demi formalitas. Yesus tidak memerlukan berapa hasilnya, tetapi Ia menghendaki bahwa setiap orang memiliki hasil kerja dalam kehidupannya, berapapun itu. Itu akan mendatangkan sukacita baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Marilah menjadi pelayan yang penuh sukacita. Hanya Tuhan yang harus kita muliakan. Jangan merampas kemuliaan Allah. Pada masa Prapaskah ini, marilah kita memohon kepada Yesus agar menjadikan hati kita seperti hatinya yang maha kudus, hati yang lembah lembut, penuh kasih, dan sukacita. Ya Tuhan, semoga kami selalu terbuka menyambut kehadiran-Mu dengan penuh kasih. Demikian renungan hari ini.
Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.